Selamat pagi, teman pemilih. Ini persis hari kedua masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jepara. Kemarin, tanggal 1 Mei, kami pastikan tidak ada satu partai pun yang mengajukan bakal calon. Ini di hari kedua, kami sudah siap juga, ini helpdesk, ini petugas yang siap menerima konsultasi ya, dari partai politik yang terkait pencalonan. Ini sudah siap juga di sini setiap hari, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 sore, sampai dengan tanggal 14 Mei nanti. Jadi mulai tanggal 1 sampai 14 Mei, itu masa pengajuan bakal calon anggota DPRD, dan setiap hari kami harus siap seperti ini ya. Jadi sewaktu-waktu partai politik ada yang mau mengajukan bakal calon ke sini, jadi kami sudah siap untuk melayani. Helpdesk ini sebetulnya sudah dibuka pada tanggal 24 April lalu ya, sudah dibuka karena ada banyak sekali partai politik yang berkonsultasi, yang bertanya, yang butuh penjelasan-penjelasan terkait persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan personal bakal calon, dan lain sebagainya yang sudah diatur secara detail atau rinci di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, juga secara teknis juga sudah diatur dalam pedoman teknis ya. Pedoman teknis itu tertuang dalam keputusan KPU nomor 352 tahun 2023. Jadi mereka selalu konsultasi di sini, partai politik, dan kami melayani setiap hari. Jadi selain rapat-rapat rutin ya, partai itu juga konsultasi di sini. Kalau rapat itu setidaknya sejak tanggal 17 April lalu kami sudah menyampaikan banyak hal informasi terkait pencalonan ini kepada partai politik. Dan helpdesk inilah kanal yang kami sediakan untuk partai politik berkonsultasi. Ya, dari ruang helpdesk saya bergeser ke aula utama kantor KPU Kabupaten Jepara. Nah, aula inilah yang nanti kami dari KPU Kabupaten Jepara menerima partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD di pemilu 2024 ya. Ada 18 partai politik ya. Ini masing-masing partai politik sudah ada benderanya yang sudah kami siapkan di sini ya. Ini bendera KPU-nya ya, yang di sana ini ya. Ini bendera partai politik juga peserta pemilu ya. Ada di dua sisi, sisi sana sama sisi sini. Nah, nanti kami dari pimpinan KPU ya, komisioner, anggota ketua dan anggota nanti akan menerima di sini ya, di sini. Kemudian pimpinan partai politik yang mengajukan bakal calon akan ada di posisi sini, kemudian nanti penyerahan dokumen ada di sini ya, penyerahan dokumen di sini. Kita lihat sampai hari kedua juga masih belum ada partai politik yang mengajukan bakal calon. Di sini nanti ya lokasinya. Kalau di Jepara ada 18 partai politik, kemudian ada alokasi 50 kursi, kalau semua partai politik memaksimalkan jumlah bakal calon yang diajukan ya, maka jumlahnya menjadi 50 kali 18 partai politik. Cukup banyak juga ya, cukup banyak. Sehingga kami harus siap ya. Ruangan ini sudah kami setting sedemikian rupa, kemudian petugas-petugasnya juga sudah kami siapkan ya, yang di helpdesk ada, yang di ruang penerimaan berkas atau dokumen pengajuan bakal calon juga ada di sini ya, di aula utama. Kemudian yang nanti di pemeriksaan dokumen ya oleh tim operator di dalam, di samping sini nanti akan kita ke sana, itu nanti juga ada petugas-petugasnya semua. Jadi semuanya ini KPU sudah ready begitu ya, sudah sangat siap untuk menerima pengajuan bakal calon dari partai politik. Nah, ini ruang teman-teman verifikator ya, petugas verifikator yang akan memeriksa
memverifikasi dokumen ya, dokumen yang tadi diserahkan di aula dari pimpinan partai kepada ketua KPU dan anggota KPU di sana. Nah, setelah dari sana dokumen-dokumen tersebut ya diperiksa di sini ya. Ini nanti akan ada teman-teman verifikator yang di sini ya. Ini mereka juga sudah siap ya, hari ini hari kedua mereka sudah siap. Ini ruangannya menempati ruang lontar ini sebetulnya ya, lorong pintar. Ini sering dikunjungi oleh para siswa ya yang ingin berdiskusi, ingin melihat hasil-hasil pemilu yang sifatnya infografis, itu ruang sini. Nah, khusus di masa pencalonan ini, ruang lontar kami jadikan sebagai ruang teman-teman verifikator yang nanti akan memeriksa dokumen pengajuan bakal calon dari pimpinan partai politik kepada KPU. Nah, di sini semua. Ya. Diperiksa kelengkapan dokumennya ya sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 2023, diperiksa di sini. Kalau dokumen tersebut nanti lengkap, maka petugas akan memberikan tanda terima, istilahnya bahwa dokumen yang diserahkan oleh partai politik tertentu tadi, ya itu sudah dinyatakan lengkap, diterima dan dinyatakan lengkap. Artinya kalau sudah dinyatakan lengkap, ya dan diterima, diberikan tanda terima kepada partai politik, maka proses selanjutnya adalah menunggu proses verifikasi administrasi ya, yang nanti jadwalnya tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Di hari ini juga, di hari kedua, teman-teman sudah siap menunggu ya pengajuan bakal calon ya. Silakan partai politik yang memang merasa sudah siap dokumennya, persyaratan-persyaratan yang ingin diajukan dari para bakal calon bisa langsung ke kantor KPU. Ya, setelah dari ruang verifikator yang nanti akan memeriksa dokumen bakal calon anggota DPRD, saya tunjukkan ke ruang media center sekarang. Nah, inilah ruang media center KPU Kabupaten Jepara ya. Disinilah biasanya teman-teman wartawan dengan kami ya berdiskusi, konferensi pers ya, kemudian ya sekedar ngobrol ya. Kalau sifatnya bersama-sama ya banyak teman-teman wartawan ya bareng-bareng ya. Tapi kadang-kadang ada 1, 2, 3 wartawan yang saben hari datang dan kami terima di sini ya. Ini media center KPU Kabupaten Jepara. Juga di situ ada ruang untuk ya sekadar untuk ngopi dan lain sebagainya, untuk betah ngobrol di sini tuh ada ya ruangannya. Kenapa kami menyediakan media center ini sebagai pelayanan untuk teman-teman media massa? Karena tahapan pencalonan ini termasuk salah satu tahapan yang mendapatkan perhatian publik ya. Jadi pemilu itu kan secara simpel ya, secara simpel dalam pemilu itu ya, ada orang yang memilih, ya, ini pemilihan berarti ya, ada orang yang memilih, ya. Dalam hal ini kami sudah memutakhirkan daftar pemilih dan sekarang dalam tahap DPS kemarin sudah ya, penetapan DPS sudah, kemudian ini sudah akan memasuki masa DPS hasil perbaikan, ya. Nah, itu sudah. Jadi pemilu itu ada pemilih, ada penyelenggaranya, ya kami ini KPU ya diantaranya, kemudian ada yang dipilih. Nah, saat tahap pencalonan ini sebetulnya ada di fase siapa nanti yang akan dipilih di dalam pemilu 2024. Nah, dalam terkait dengan KPU Kabupaten Jepara, ini kami sejak tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei nanti menerima pengajuan bakal calon. Ini masyarakat juga saya lihat ya, setidaknya dalam 5 hari terakhir, pertanyaan-pertanyaan masyarakat, baik itu dari tokoh, dari media massa, kemudian dari beberapa aktivis kepada kami, kepada KPU, intensitasnya makin naik ya. Artinya bagaimana ini proses pencalonan sudah sampai mana? Apakah partai-partai sudah pada mengajukan bakal calon?
apakah calon-calonnya nanti sampai kapan tahapannya, itu sudah mulai banyak yang bertanya. Ini artinya apa? Masyarakat ya, publik ya, ingin tahu proses ini. Publik ingin tahu proses ini. Proses bagaimana pencalonan ini dijalankan, tahapan pencalonan ini dijalankan atau diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara. Sehingga kami yang selama ini ya bermitra baik dengan teman-teman media massa, teman-teman wartawan, juga menyediakan ruang media center ini, ya, ruang media center ini. Meskipun ya ini tidak mesti ke sini kadang-kadang ya, pola hubungan itu kan sedemikian cair ya, kadang-kadang nelpon, kadang-kadang rilis, kadang-kadang diskusi. Kalau itu menyangkut ada regulasi baru, peraturan KPU tentang pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, ini misalnya peraturan KPU nomor 10 2023 misalnya. Teman-teman berdiskusi, menanyakan hal-hal yang sifatnya publik, hal-hal yang sifatnya menarik untuk diketahui publik, menarik untuk dikontrol oleh publik misalnya. Itu mereka banyak yang diskusi juga. 1, 2, 3, beberapa kemarin datang ke sini wartawan tentang itu. Jadi informasi terkait pencalonan ini sebetulnya ya secara substansial ya, itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga teman-teman media massa punya peran yang sangat strategis ya saya kira. Jadi mereka bisa, teman-teman media massa bisa mendistribusikan informasi terkait pencalonan ini baik dari penyelenggara ya, lembaga penyelenggara, maupun dari partai politik, maupun dari arah masyarakat ya secara luas. Bagaimana harapan-harapannya. Pemilu ini kan setidaknya juga mengandung harapan-harapan bagaimana calon-calonnya, profil-profilnya misalnya. Mereka ingin tahu dan tahapan teknisnya sedang kami lakukan. Jadi media center ini menjadi bagian saja dari kami bagaimana melayani publik dari sisi kebutuhan informasi. Sebetulnya juga kami memanfaatkan website resmi KPU Kabupaten Jepara ya untuk mendistribusikan semua informasi tahapan pemilu termasuk pencalonan ini. Kami melakukan hal yang sama untuk tahap pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari coklit, perekrutan, mulai ad hoc ya, perekrutan badan ad hoc, PPK, PPS, kemudian coklit ya, pantarleh, perekrutan pantarleh, lalu coklit, lalu penetapan DPS, dan sekarang persiapan DPS-HP, itu kami semua informasikan melalui website kami dan media sosial yang dikelola oleh KPU Kabupaten Jepara. Jadi website kami itu ada di kap-jepara.kpu.go.id. Ya, kalau di situ ada semua. Termasuk ini sekarang fase tahapan pencalonan itu juga kami banyak ya menginformasikan di situ. Termasuk pengumumannya. Pengumumannya itu lengkap, persyaratannya, ketentuan-ketentuannya, semuanya ada di website KPU Kabupaten Jepara. Dan itu juga sudah kami distribusikan ke teman-teman media massa, dan tentu saja media massa punya kemasan bahasanya sendiri yang lebih mudah, lebih praktis, ya, bisa dinikmati atau bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi kami ingin dalam pelayanan pencalonan ini tidak sekadar melakukan tahapan secara administratif, tetapi bagaimana tahapan yang administratif ini bisa diketahui oleh publik sehingga publik bisa berpartisipasi di dalamnya. Bahwa nanti misalnya dalam DCS, saat kami menetapkan DCS misalnya, daftar calon sementara, itu kan ada masukan dari masyarakat. Nah itu penting. Proses sejak awal ini harus transparan, harus kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi ini komitmen kami bagaimana seluruh tahapan pemilu bisa diketahui oleh masyarakat sehingga timbul ya memantik partisipasi publik.